Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian lihat video saya ini ya. Ya, kita sekarang masuk ke materi terakhir pada mata kuliah sejarah Indonesia masa pergerakan nasional ya, terkait dengan runtuhnya Hindia Belanda. Nah, saya kira langsung saja ya ke inti dari materi pada eh, pertemuan kali ini. Nah, kalau kita bicara mengenai runtuhnya Hindia Belanda, kita tentu perlu flashback dulu ya ke tahun-tahun di awal abad ke-20. Atau mungkin kalau dalam historiografi mainstream, itu masuk ke awal era pergerakan nasional. Nah, sebenarnya ketika memasuki awal abad ke-20, atau mungkin sekitar 20 tahun awal ya, tahun 1900 sampai 1920-an, itu memang dunia secara umum sedang mengalami banyak sekali perubahan gitu ya, atau banyak sekali gejolak gitu. Nah, salah satu gejolak yang paling terasa itu tentu adanya Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Dan di luar itu, mulai muncul dan berkembang berbagai paham-paham politik di dunia barat terutama ya. Ya misalnya paham-paham seperti liberalisme itu makin menguat, juga paham-paham eh, sosialis atau komunis itu juga makin menyebar gitu loh. Nah, adanya perang dunia ini dan juga berkembangnya berbagai paham-paham politik ini turut berkontribusi dalam berkembangnya semangat dekolonisasi serta peningkatan kemandirian koloni di berbagai negara jajahan sejak awal abad ke-20. Nah, jadi dengan adanya berbagai gejolak politik itu ya, baik karena perang maupun juga perkembangan ide-ide, banyak sekali negara-negara jajahan yang ada di seluruh dunia itu mulai berpikir ke arah kemerdekaan. Dan bahkan di sisi lain, sebenarnya negara-negara penjajah itu juga sudah mulai memikirkan nih, artinya bahwa pola-pola penjajahan ini tidak akan bertahan lama. Maka yang terjadi kemudian adalah ini, istilahnya tuh ada semangat dekolonisasi. Atau semangat bagaimana negara-negara jajahan tuh bisa lepas dari negara penjajahnya. Nah, contoh yang paling terkenal dari proses ini itu adalah ketika Inggris mulai memberikan perluasan otonomi di India. Karena kita tahu bahwa Inggris itu sebelumnya menjajah India gitu kan. Nah, tapi sejak awal abad ke-20, Inggris itu mulai memberikan keleluasaan politik ya kepada para tokoh pergerakan di India sana. Contoh lain dari tetangga kita ya, Filipina yang justru mendapatkan kemerdekaan dari Amerika Serikat. Nah, intinya baik negara penjajah maupun negara jajahan itu mulai sadar bahwa pola-pola kolonialisme, pola-pola jajahan itu sudah semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, tapi Belanda justru berbeda gitu ya. Belanda itu justru tidak mau terbuka dengan ide dekolonisasi. Artinya ketika negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat itu mulai memberikan keleluasaan kepada negara jajahannya untuk semakin mandiri atau bahkan merdeka, Belanda itu nggak mau gitu ya. Nah, Belanda itu enggan menerima ide dekolonisasi itu sekurang-kurangnya karena dua alasan ya. Yang pertama, Belanda itu tidak percaya ya kalau kaum bumi putra itu bisa memerintah sendiri. Ya, ini tidak terlepas dari sikap rasis ya orang-orang Belanda yang selalu menganggap kaum bumi putra itu eh, secara kualitas SDM ada di bawah mereka gitu. Sehingga mereka membayangkan bahwa nggak mungkin orang bumi putra itu bisa mengelola suatu negara gitu kan. Lalu yang kedua, alasan yang mungkin sebenarnya jauh lebih praktis itu adalah Belanda itu ekonominya amat sangat bergantung dengan Hindia Belanda. Bahkan lebih dari 60% pemasukan Belanda itu didapat dari Hindia Belanda. Ya, jadi bayangkan ya, kalau misalnya Hindia Belanda itu lepas dari Belanda, tentu akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi Belanda. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi dengan negara-negara koloni lainnya. Misalnya Inggris itu tidak segitunya bergantung dengan India gitu ekonominya. Jadi kalaupun India lepas itu ya nggak masalah gitu kan. Amerika juga sama, mereka tidak terlalu bergantung dengan Filipina. Nah, tapi Belanda itu ekonominya sangat bergantung dengan Hindia Belanda. Makanya kemudian ya, itu muncul adanya rasa takut kehilangan Belanda terhadap tanah koloni. Ya, mana lagi kalau bukan Hindia Belanda. Sehingga Belanda itu ya akhirnya bersikap sangat konservatif ya, atau bisa dibilang sangat menolak gitu ya terhadap gagasan dekolonisasi itu. Nah, akibatnya memang ya
Meskipun kemudian di Hindia Belanda itu gerakan dari kaum Bumi Putra sangat kuat ya untuk menuntut kemandirian politik, bahkan ke arah kemerdekaan dan lain-lain, ya Belanda tidak melakukan reformasi politik secara signifikan gitu ya. Artinya reformasi politiknya berjalan sangat lambat, dan inilah yang kemudian membuat hubungan antara eh, Belanda maupun juga kaum Bumi Putra itu bisa dibilang menjadi sangat buruk ya. Ini sebagai background sebelum kita masuk ke soal kenapa sih akhirnya Hindia Belanda mengalami keruntuhan. Nah, selanjutnya ya kita langsung lompat ya dalam tanda kutip ke tahun 30-an gitu ya. Terutama ketika Hindia Belanda pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Cornelis de Jong. Nah, jadi de Jong ini adalah seorang yang sangat konservatif gitu ya. Dia sangat tidak suka dengan tokoh-tokoh bergerakan. Maka ketika dia memimpin atau menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, dia sangat merepresi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dan bahkan era ketika De Jong ini menjadi gubernur jenderal itu seringkali disebut sebagai masa reaksioner ya dari pemerintah kolonial. Jadi maksudnya reaksioner itu adalah ketika misalnya ada sedikit saja ya aktivitas politik atau aktivitas pergerakan dari kaum bumi putra, itu pemerintah kolonial akan bereaksi sangat keras. Itu kenapa kemudian disebut sebagai masa reaksioner gitu. Dan ya saya kira memang yang dilakukan di Jongnya sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat berusaha menekan gerakan-gerakan politik yang ada di Hindia Belanda. Misalnya dia sering juga melakukan spionase gitu kan, atau mengintai atau memata-matai kaum pergerakan, bahkan mungkin juga yang paling terlihat adalah bagaimana tokoh-tokoh pergerakan yang dianggap berbahaya itu ya dibuang gitu ya. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan lain itu dibuang gitu, supaya mereka tidak banyak mengkritisi pemerintah kolonial. Nah, sebenarnya ketika tahun 36, ketika De Jong ini kemudian apa namanya tidak menjabat lagi gitu kan. Penggantinya yang namanya Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer itu merupakan orang yang lebih reformis gitu. Jadi Tjarda ini dia karena background-nya adalah seorang diplomat ya, dia kemudian melihat Hindia Belanda ini tidak seperti gubernur-gubernur jenderal pendahulunya. Dia justru melihat bahwa ya sebenarnya aspirasi-aspirasi dari kaum pergerakan itu harus dihandle dengan lebih baik gitu. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu adalah bawahan dari Menteri Jajahan. Jadi Gubernur Jenderal itu dia mungkin di Hindia Belanda memang penguasa tertinggi, tapi segala kebijakannya itu harus berkonsultasi dengan pemerintah atau kerajaan Belanda yang ada di Eropa sana gitu. Maka kalau misalnya Gubernur Jenderal ingin melakukan sesuatu, tetapi kemudian Menteri Jajahannya tidak mendukung, ya sudah gitu kan. Itu tidak akan dikabulkan seperti itu ya. Nah, Tjarda sebenarnya memang ini ya, artinya dia mengubah gaya pendekatannya dengan kaum pergerakan gitu kan, dia tidak tidak terlalu merepresi kaum pergerakan, tidak mudah menangkap atau memenjarakan orang, kemudian juga secara apa namanya, aktivitas pengintaian juga berkurang dan sebagainya. Ya intinya sebenarnya dia orang yang cenderung reformis ya. Dia berusaha untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah kolonial dengan kaum pergerakan gitu, juga dengan para elit tradisional gitu. Tetapi kemudian memang ada beberapa hal ya yang akhirnya membuat hubungan antara pemerintah kolonial dengan kaum pergerakan itu juga tidak terlalu positif ya ketika Tjarda yang reformis ini memimpin Hindia Belanda gitu. Ada beberapa hal gitu ya, ketika misalnya dalam isu Volksraad gitu kan. Kita tahu Volksraad ini kan sebuah lembaga semi legislatif ya. Dia tidak sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga legislatif karena segala keputusannya hanya bersifat sebagai saran ya untuk Gubernur Jenderal. Nah, Tjarda ini menolak ide untuk menjadikan Volksraad sebagai lembaga legislatif murni gitu. Tjarda nggak mau dan Tjarda juga nggak mau apa namanya, atau mungkin lebih tepatnya tidak memiliki kewenangan yang penuh ya untuk kemudian mengoreksi soal kebijakan keuangan. Karena kalau selama ini kan keuangan di Hindia Belanda itu dalam tanda kutip disetor lah ya ke kerajaan Belanda karena tadi ya ekonomi Belanda itu sangat bergantung dengan Hindia Belanda. Nah kemudian mulai muncul wacana-wacana untuk supaya Hindia Belanda lebih mandiri lah ya secara ekonomi.
agar ketika dapat uang tuh ya bisa bisa dikelola sendiri gitu ya, terpisah dari negara induk atau dari kerajaan Belanda, tapi kemudian ya usulan itu juga ditolak gitu. Nah, ini yang kemudian membuat ya sebenarnya hubungan Tiarda dengan kaum pergerakan itu memang bisa dibilang lebih baik ketimbang hubungannya pendahulunya ya, De Jong itu, tapi ya sebenarnya tidak cukup baik sih itu. Dan saya kira memang ada apa namanya sejarawan Ong Hok Ham ya, itu kemudian melihat hal ini itu sebagai gejolak internal gitu ya, atau faktor internal ya, yang kemudian menjadi penyebab jatuhnya Hindia Belanda. Artinya bahwa hubungan yang kurang baik antara kaum pergerakan dan pemerintah kolonial sampai di tahun 30-an akhir atau 40-an awal itu menjadi salah satu faktor yang nanti bakal menyebabkan kejatuhan Hindia Belanda. Nah, saya kira puncaknya kemudian terjadi di tahun 1940-an awal gitu ya. Di bulan Mei 1940 ya kita tahu di Eropa sana sudah mulai Perang Dunia Kedua dan ya Jerman sangat agresif ya. Sejak apa namanya mereka menyerbu Polandia tahun 39 gitu. Lalu kemudian ya negara-negara di sekitarnya juga terdampak perang gitu, termasuk Belanda. Meskipun Belanda sebenarnya ya dia bersikap netral gitu ya, tapi oleh Jerman tetap diserang dan Mei 40 itu kerajaan Belanda itu dijajah oleh Jerman. Ya, jadi sebenarnya memang ya cukup membingungkan gitu ya. Artinya sejak tahun 40 Indonesia itu dijajah oleh negara yang sedang terjajah gitu kan. Jadi memang agak-agak rumit lah ya di poin ini. Tetapi sebenarnya ketika kemudian kabar bahwa Belanda itu sudah dikuasai oleh Jerman itu sampai ke Hindia Belanda, itu tokoh-tokoh pergerakan ya termasuk Soekarno dan lain sebagainya itu sebenarnya dalam tanda kutip tuh mendukung Hindia Belanda gitu, mendukung supaya apa namanya Hindia Belanda itu tidak dijajah oleh negara lain seperti yang terjadi di Belanda. Tetapi dukungan itu juga punya syarat. Ya, syaratnya adalah ya otonomi Hindia Belanda itu harus ditingkatkan. Artinya tadi ya beberapa syarat-syarat yang diminta seperti masalah perluasan Volksraad, kemudian juga perluasan hak-hak atau kewenangan ekonomi dan sebagainya itu dikabulkan oleh kerajaan Belanda. Nah, jadi Soekarno dan kawan-kawan tuh mau mendukung Hindia Belanda dengan syarat-syarat tadi gitu kan, karena mereka memandang bahwa pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut itu merupakan suatu langkah awal menuju proses kemerdekaan. Nah, kalau Tiarda sendiri, karena dia di Hindia Belanda dan paham situasinya, dan dia tahu bahwa setiap saat itu Jepang bisa menyerang mereka, maka Tiarda berpikir bahwa ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu loh. Ide-ide dari kaum pergerakan ini kita kita akomodir saja lah ya. Toh kita juga kalau seandainya Jepang menyerang, itu juga butuh mereka gitu loh. Nah, tapi kemudian ya kembali lagi bahwa Gubernur Jenderal itu adalah bawahan dari Kementerian Jajahan. Sehingga yang terjadi adalah ya usulan-usulan dari kaum pergerakan tadi itu ditolak oleh Kementerian Jajahan dan tentu saja Gubernur Jenderal juga akhirnya menolak usulan-usulan tersebut. Nah, momentum inilah ya, momentum di mana kemudian uh, usulan bahwa otonomi Hindia Belanda harus ditingkatkan ya. Setelah Belanda itu dikuasai Jerman, yang kemudian ditolak itu menjadi uh, apa ya istilahnya puncak daripada ketidakpercayaan ya tokoh-tokoh pergerakan terhadap Hindia Belanda. Artinya kayak mereka tokoh-tokoh pergerakan ini sudah ada pada titik bahwa ya udahlah terserah kalian gitu loh. Terserah Hindia Belanda saja. Nanti kalau terjadi apa-apa ya kita nggak mau ikut-ikutan gitu kan. Nah, lalu kemudian ya tadi ya kita semua juga sudah tahu bahwa di tahun 1940-an ya, 40, 41 itu Jepang makin agresif di wilayah Pasifik dan puncaknya memang di awal Desember ya, itu kita Pearl Harbor itu dibombardir oleh Jepang gitu ya. Ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat gitu ya di Lautan Pasifik sana gitu. Nah, itu dianggap sebagai titik awal dari Perang Pasifik gitu kan, sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Tetapi kemudian sebenarnya di tahun-tahun itu gitu kan, di bulan-bulan sekitar itu ya, beberapa bulan sebelumnya, itu hubungan Jepang sama Hindia Belanda itu ya relatif baik gitu loh. Bahkan hubungan dagang antara Jepang dan Hindia Belanda itu masih terjadi gitu loh. Karena Hindia Belanda kan ya penghasil minyak juga ya, dan itu juga sampai sekarang kan Indonesia satu negara penghasil minyak. Jepang banyak beli minyak tuh
dari Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi kemudian gara-gara ya Jepang menyerang Amerika Serikat gitu kan, muncul kebijakan embargo minyak, jadi Amerika nggak mau menjual minyak lagi ke Jepang. Jepang butuh tambahan suplai minyak untuk kebutuhan perang. Nah, di titik itulah kemudian Jepang berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Gubernur Jenderal Tiarda ini, atau dengan pihak Hindia Belanda, bahwa intinya sih Jepang minta kuota tambahan supaya dijual minyak lebih banyak gitu kan. Tapi ya Tiarda menolak gitu kan. Artinya negosiasi ekonomi masalah jual beli minyak ini antara Jepang dan Hindia Belanda itu mengalami kegagalan. Ya akhirnya kemudian Jepang memutuskan bahwa oke lah kalau misalnya Hindia Belanda nggak mau menjual minyak lebih banyak kita serang saja Hindia Belanda, kita kuasai saja Hindia Belanda. Jadi memang apa namanya, sebenarnya alasan Jepang untuk menyerang Hindia Belanda itu salah satunya ya karena ini loh, karena potensi sumber daya alamnya yang kemudian tidak bisa diakses oleh Jepang karena Gubernur Jenderal tidak bersedia untuk apa namanya, memenuhi permintaan dari Jepang. Dan ya ini puncaknya ya, Jepang akhirnya kemudian masuk ke Hindia Belanda dan sejak Januari 42 tuh mulai mencaplok banyak kota-kota ya, dan ya tentu saja bukan suatu kebetulan ketika daerah Tarakan ya, atau kota Tarakan di Kalimantan Utara itu menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh Jepang. Ya karena Tarakan adalah daerah penghasil minyak. Nggak cuma Tarakan sih, tapi daerah-daerah tetangganya juga kurang lebih sama. Dan itu menjadi wilayah-wilayah awal yang memang dikuasai oleh Jepang pada waktu itu gitu kan. Dan ya pemerintah kolonial tentu saja pada waktu itu berusaha untuk mempertahankan diri gitu ya dari serangan Jepang gitu. Dan mereka juga sebenarnya agak terkejut gitu ya karena Jepang kok secepat ini gitu kemudian memutuskan untuk menyerang Hindia Belanda. Tapi ya kembali lagi gitu kan. Seperti yang saya sampaikan bahwa Hindia Belanda itu pemerintah kolonial bisa dibilang ya menghadapi Jepang seorang diri gitu. Kenapa? Karena ya kaum pergerakannya, kaum bumi putranya itu sudah bersikap sangat antipati dari pemerintah kolonial. Kembali ke poin tadi kan bahwa ada deal-dealan politik yang gagal antara pemerintah kolonial dan kaum pergerakan sehingga kemudian ya ketika Jepang menyerang ya udah terserah aja gitu kan, kaum pergerakan itu sudah benar-benar yang antipati gitu, dan bahkan memang pada waktu itu kaum pergerakan justru cenderung lebih memihak gitu ya kepada Jepang gitu, karena pada waktu ya Jepang kan juga propagandanya kan ingin apa sebagai saudara, saudara tua gitulah ya, ingin memerdekakan Indonesia dan sebagainya gitulah, yang kemudian membuat kaum bumi putra ini dan juga ya kaum pergerakan itu lebih cenderung mendukung Jepang gitu. Dan di sisi lain juga Kenil ya, tentara Hindia Belanda itu ya tidak sehebat tentara Jepang pada waktu itu ya. Personilnya tidak seterlatih Jepang, alutsistanya pun juga tidak secanggih Jepang gitu. Sehingga ya ya bisa dibilang tidak ada pertempuran yang cukup signifikan ya selama proses Jepang itu berupaya untuk menduduki Hindia Belanda. Jadi memang tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada eh, tentara Hindia Belanda itu benar-benar nggak bisa melawan Jepang gitu ya. Dia bisa dibilang mungkin tidak berdaya gitu lah ya dalam menghadapi agresi Jepang ini. Dan ya inilah gitu ya, artinya bahwa eh, sikap antipati dari kaum bumi putra gitu kan, serta kegagalan Kaniel ya dalam menahan gempuran Jepang ini yang menjadi faktor utama penyebab kejatuhan Hindia Belanda. Jadi kalau mau sederhananya itu adalah satu, bahwa hubungan buruk antara pemerintah kolonial dan kaum bergerakan, dan kedua karena agresi Jepang. Itulah yang kemudian menyebabkan Hindia Belanda itu mengalami keruntuhan. Ya akhirnya gitu kan, ya ini sudah jadi pengetahuan umum ya, 7 Maret 1942 di daerah Kalijati di Subang sana gitu ya, itu pemerintah kolonial akhirnya terpaksa ya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan sejak saat itu bisa dibilang secara resmi itu Hindia Belanda sudah tidak ada lagi, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang ya, sekaligus itu menjadi penanda akhir daripada periode pergerakan nasional ya. Kita nanti sudah masuk ke periode masa pendudukan Jepang gitu. Ya tentu nanti di masa pendudukan Jepang tentu saja ya ada banyak upaya-upaya ya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia lewat berbagai organisasi, tetapi saya kira dan juga perlawanan fisik ya di beberapa daerah. Tetapi kemudian saya kira apa namanya secara periodisasi itu perlu dibedakan ya dengan era pergerakan ketika Hindia Belanda masih
eksis, karena konteksnya tentu akan sangat berbeda. Nah, ini 2 referensi yang saya gunakan ya untuk materi kali ini dari buku Christoph Reinhardt ya, Mempertahankan Imperium, dan buku dari Ong Hock-ham ya, yakni Runtuhnya Hindia Belanda. Nanti silakan bisa kalian akses jika memang kalian tertarik dengan topik ini. Ya, baik, itu saja materi dari saya untuk pertemuan terakhir kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.